Mari kita belajar untuk bersyukur. Kita buka Filipi pasal yang keempat. Filipi pasal yang keempat. Ini menjadi acuan buat kita belajar hari ini, supaya kita bisa hidup menyenangkan hati Bapa di surga. Filipi pasal yang keempat. Saya akan baca satu ayat lebih dulu. Ayat yang ke-6. Filipi 4 ayat yang ke-6. Sudah dapat? Janganlah hendaknya kamu apa? Khawatir tentang berapa hal, apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Tuhan dalam doa. Dan ayo baca sama-sama, 1, 2, 3. Permohonan dengan ucapan syukur. Saudara, ada dua kata yang kita mau pelajari dari ayat ini. Yang pertama khawatir, kedua bersyukur. Nah, banyak orang Kristen sampai hari ini tidak pernah menyadari bahwa kalau kita tidak berzina, tidak membunuh, tidak mencuri, tidak dendam, dan tidak dosa yang lain, tapi khawatir, itu tetap masuk neraka. Amin atau aman? Nah, coba jawab, iya atau tidak? Kenapa orang khawatir masuk neraka? Orang khawatir itu intinya dia tidak percaya Tuhan. Nah, jawab iya atau tidak? Nah, firman berkata, barang siapa tidak percaya dia sudah dihukum. Jadi jangan anggap enteng khawatir itu. Nah, orang yang khawatir itu pasti tidak bisa mengucap syukur. Coba jawab saya, kalau orang khawatir hobinya apa? Apa hobinya? Ngomel, betul. Apalagi? Ada satu lagi, bersungut-sungut. Belum betul. Ada satu yang paling jelek. Orang yang gak bisa bersyukur, ya betul, bersungut-sungut, ngomel, apalagi itu sama. Ada satu yang paling jahat. Kenapa? Tidak bisa mengasihi, enggak. Secara pernah sadar enggak? Orang yang gak bisa bersyukur itu pasti nyalakan orang lain. Coba renungkan. Itu gara-gara dia itu. Nah, maka itu aku begini. Betul? Nah, dosanya double lagi. Sudah khawatir nggak bersyukur, itu neraka tingkat berapa nggak tahu, itu sudah panas saya kayak apa juga. Maaf ya kalau saya katakan kalimat ini. Saudara, orang yang khawatir pasti tidak bisa bersyukur. Dan orang-orang Kristen seperti itu tidak akan pernah bisa menjadi saksi yang baik bagi dunia. Saya mau tegaskan ini, orang Kristen yang khawatir dan itu pasti nggak bisa bersyukur. Kalau dia nggak bisa bersyukur, dia pasti nyalakan orang lain. Maka dia atau orang itu tidak akan bisa jadi saksi Yesus yang baik. Contohnya, orang yang hobinya khawatir, mendengar berita kecil saja, itu diapakan oleh orang itu? Dibesarkan. Nah, terus orang itu ada di suatu lingkungan, entah itu di pekerjaan, entah itu di kuliah, entah itu di teman bermain, teman sekolah. Anak-anak ada di sini, perhatikan. Maka orang seperti itu gak akan pernah dipercaya oleh orang lain bahwa dia itu orang Kristen. Karena begitu ada perkara kecil, dia sudah meledak, dia sudah ketakutan, dia sudah panik. Bagaimana orang-orang di sekitar orang itu akan memuji-muji Tuhan kalau hidup orang itu nggak pernah bersyukur? Yesusnya nggak akan pernah kelihatan dalam dirinya. Nah, kalau begitu antara khawatir dan bersyukur, mana dulu dibereskan? Ayo, mana dulu dibereskan? Khawatir dulu, betul. Itu harus kita bereskan dulu. Oke, sekarang saya tanya kembali kepada saudara. Orang khawatir itu paling sering khawatir karena apa? Jawab, khawatir karena apa? Uang, betul. Hampir 100% jawabnya karena uang. Anak-anak muda khawatir karena apa tadi kamu jawab? Khawatir karena waktu. Karena apa? Waktu. Oke, yang lain. Satu lagi. Jodoh. Oh iya, jodoh lagi. Oke, nanti kita akan bahas itu. Oke. Ayo, yang lain. Ada satu lagi khawatir itu.
Ulangan itu anak sekolah, betul kita terima. Tapi yang secara umum, uang itu ada sambungannya. Makan minum, baik Pak Joni nanti kita akan bahas itu. Jodoh, ada satu lagi yang secara umum. Kenapa orang itu khawatir satu masalah uang, betul? Nah itu dia, masa depan. Betul tidak saudara? Khawatir itu karena dua hal itu. Nah, kalau dua hal itu muncul dalam diri kita, maka mau didoakan oleh pendeta hebat siapapun juga, mau mendengar firman Tuhan yang luar biasa dari orang-orang diurapi, kalau dua hal itu masih mengganggu hidup orang Kristen, maka orang Kristen itu gak akan bisa memuliakan Tuhan dalam hidupnya. Uang dan masa depan adalah dua hal yang sangat jahat dalam hidup ini. Saya ulangi lagi, uang dan masa depan adalah dua hal yang sangat jahat dalam hidup ini. Belum lama saya mendengar, saya belajar dari banyak hal, nggak cuma dari hamba-hamba Tuhan. Ya, ini seorang kiai. Belum lama 2 hari lalu waktu di Blitar, waktu peringatan 40 tahun meninggalnya presiden pertama kita, Pak Karno. Kiai ini bisa ngomong begini, belajar dari ayam. Nggak pernah sekolah, nggak bisa baca, anak 15 tetap bisa makan dan nggak khawatir. Saudara setuju tidak? Lo cepat jawab, setuju tidak? Itu kiai yang ngomong. Saya setuju. Kenapa? Karena itu ada ayatnya. Walaupun dia pakai kata ayam, Tuhan Yesus berkata belajarlah dari burung di udara. Sama bukan? Ayam dan burung kan sama, unggas pokoknya. Oke, belajar dari burung. Kalau Tuhan Yesus berkata burung itu nggak punya lumbung, betul, untuk nyimpan panennya, juga nggak pernah menabur, karena mereka nggak bisa menabur, juga nggak punya tanah atau nggak punya ladang. Tapi mereka dipelihara oleh Bapa di surga, apalagi kamu. Nah, kalau bahasa modern artinya gini, belajar dari burung, nggak punya ATM, tetap berkicau kalau pagi. Sebab nggak ada burung ngomel, saudara, itu luar biasa. Burung itu bersyukur. Nah, kalau kita yang jelas lebih pintar dari burung, masa kita kalah dengan mereka? Nah, masalahnya saudara tidak menempatkan Yesus Tuhan di atas segala-galanya, tapi uang itu jadi Tuhan. Salah seorang anak kami namanya Venis Winarto, dia pernah nulis SMS bagus sekali. Dia nulis begini, belum lama, uang itu satu-satunya ciptaan manusia. Kan betul, bukan? Uang kan dibuat oleh manusia, bukan? Uang itu satu-satunya ciptaan manusia yang bisa menjadi Tuhan dalam hidup orang itu, hampir sama seperti Tuhan, berkuasa seperti Tuhan, tapi juga bisa lebih jahat dari seluruh setan di dunia ini. Setuju tidak pendapat itu? Dan itu betul. Uang itu sesuatu yang kita buat sendiri, saudara. Tapi dia bisa menjadi tuan dan hamba, tergantung di mana kita menempatkan dia. Maka kesimpulannya, orang Kristen tidak bisa bersyukur itu ternyata karena uang. Oke, saya beri contoh kecil dulu. Maaf ya, jangan tersinggung, tapi ini bukti. 90% orang Kristen itu ternyata sukacita hidupnya sangat ditentukan oleh berapa jumlah uangnya, bukan oleh karena anugerah pengampunan dari Yesus Tuhan kita. Mau bukti? Jangan marah. Anak-anak di rumah dan anjing, yang punya anjing pasti tak ngerti. Sampai anjing juga bisa ngerti kapan bosnya punya duit dan gak punya duit. Loh, karena saya pernah membuktikan. Jadi gini, anjing kan sangat peka dengan suara, bukan? Misalnya di keluarga itu semuanya naik motor, anjing itu bisa tahu ini motor bos atau motor nyonya atau motor anak, betul? Suara mesinnya. Begitu pula mobil, anjing itu bisa hafal ini mobil bosnya, mobil nyonya atau mobilnya anak. Jadi suatu hari anjing lagi tidur biasa sore-sore, tahu mobil masuk, anjing biasa ngelirik sebentar, kupingnya berdiri, oh bos pulang. Dia diam. Dia lihat kalau suara
buka pintu mobil halus, nggak jebet,